Untuk di Arab, dalam kitab suci Al-Quran menceritakan kehidupan Yesua anak Miriam. Namanya jadi Isa dalam bahasa Arab. Saya ditanggapi ya. Dia menyatakan bahwa Al-Quran menceritakan kisah kehidupan Yesua bin Miriam yang kemudian disebut dengan Isa Al-Masih dalam bahasa Arab. Penting Anda pelajari bahwa Isa Al-Masih itu bukan bahasa Arab. Kekristenan di Arab sebelum kemunculan Islam di dunia ini telah menggunakan bahasa Arab dalam liturgi mereka. Mereka tak menyebut Isa Al-Masih, tapi Yashu Al-Masih. Makanya dalam Alkitab berbahasa Arab yaitu Al-Muqaddas itu tidak menyebut Isa, tetapi menyebut dengan Yashu, yang merupakan serumpun dengan bahasa Ibrani yaitu Yeshua tadi. Jadi bahasa Arabnya Yesus Kristus itu bukan Isa Al-Masih, tapi Yashu Al-Masih. Nah, kata Isa sendiri berasal dari kata Aramaik Timur, yaitu Isho dalam bahasa Ramanahaya. Jadi dalam hal ini saja Anda sudah salah. Masalah umat Kristen meyakini Yesus mati disalib, umat Islam tidak meyakini demikian, itu tidak merubah fakta bahwa kedua nama tersebut, baik Isa maupun Yesus, merujuk ke pribadi yang sama. Lalu yang berikutnya, jika Al-Quran menceritakan kisah hidup Isa Al-Masih yang Anda samakan dengan Yesus Kristus dalam Alkitabnya orang Kristen, maka kisah hidup Isa Al-Masih yang bagaimana yang diceritakan oleh Quranmu itu? Padahal faktanya, kisah mengenai Isa Al-Masih baik silsilah, kelahiran dan sejarahnya dalam Al-Quran dengan yang ada dalam Alkitab itu bukan hanya berbeda tapi bertentangan. Nah, kalau bertentangan, atas dasar apa Anda mengatakan itu sama? Padahal bagaimanapun juga, Alkitab kami jauh lebih tua 700 tahun sebelum punyamu sendiri. Jadi atas dasar apa Anda mengatakan itu sama? Ya, saya tahu Anda mengatakan itu sama karena Anda masih Islam dan Anda pasti membela pandangan teologimu. Tapi beban pembuktian sejarah ada padamu. Kalau diperhadapkan dengan fakta sejarah, kamu tidak bisa membuktikan Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus Kristus dalam Alkitab kami. Karena Yesus Kristus dalam Alkitab kami itu penuh dengan bukti sejarah. Bahkan Eusebius dari Kaisarea, yang kepadanya kita berhutang banyak tentang sejarah kekristenan, itu memvalidasi semua tentang apa yang tertulis dalam Alkitab. Oleh karena itu, silakan Anda buktikan fakta sejarah di luar dari Al-Quran yang membuktikan kebenaran kisah Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu. Jadi jangan dengan gampang mengatakan itu sama kalau Anda sendiri hanya berasumsi tapi tidak punya sesuatu untuk membuktikan asumsi teologimu itu. Jangan terlalu latah. Nah, setelah ini akan banyak yang komen. Mereka akan bilang, karena sejarah ditulis oleh pemenang, maka bebas orang bisa marah sejarah, diubah-ubah gitu. Apakah kamu lupa berapa abad kekristenan itu jatuh di bawah sorbannya Sultan? Kekaisaran Bizantium itu berakhir di bawah Sultan. Konstantinopel itu runtuh di bawah Sultan. Bahkan gereja terbesar orang Kristen Hagia Sophia itu juga diambil alih oleh Sultan. Tapi mengapa sejarah tidak bisa dirubah sampai hari ini? Bukan karena kesultanan tidak mampu mengubah sejarah, tapi kesultanan tidak punya kebenaran yang cukup untuk mengubah sejarah itu. Maka ketika kesultanan dan sorbannya runtuh di telan bumi, sampai hari ini, mereka tetap tidak dapat mengubah kebenaran sejarah itu. Dan sampai sekarang, sejarah di abad pertama, itu tidak bisa dirubah dan tetap berdiri karena itu adalah kebenaran. Dan kesultanan tidak punya kebenaran untuk bisa mengubah itu. Jadi jangan beralibi dengan alasan itu. Kalian pernah menguasai kami, tapi kebenaran kami tak bisa kalian bungkam. Bahkan ketika kalian pun berakhir, kami tetap berjaya kebenarannya. Kawan-kawan semua, respon dari Elia Myron perihal yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya pada beberapa hari yang lalu itu ya. Jadi memang saya juga sempat dengar itu di media sosial dia Mas Permadi Arya, dan ternyata tadi saya lihat videonya, hal itu diberikan respon ataupun tanggapan oleh Elia Myron seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Elia Myron, karena memang meskipun ya Permadi ini teman-teman juga orang yang saya kagumi, tapi kan kita harus pilah-pilah ya di bagian mana beliau dikagumi, di bagian mana kemudian berbeda pendapat. Dan ini yang kemudian perlu kita nggak boleh lupa juga ya. Jadi nggak boleh disamaratakan semua dalam beberapa hal perihal menyuarakan ini intoleransi.
Saya adalah salah satu orang yang sangat menghormati dan mengagumi Permadi Arya, tapi dalam hal penjelasan itu memang tidak bisa diabaikan, pandangannya tidak sama ataupun bahkan tidak ada juga serupanya ya. Karena memang apa yang kemudian disampaikan oleh Elia ini adalah seperti yang secara pribadi pun saya imani, bahwa Isa Al-Masih seperti yang dipaparkan oleh Mas Permadi Arya tidaklah merujuk pada pribadi yang sama dengan Yesus Kristus yang diuraikan, dituliskan di dalam Alkitab. Tidak sama, teman-teman. Ya, bagaimana tidak sama? Itu bisa kemudian dicek dari pertama, silsilahnya tidak sama, lahirnya di mana tidak sama, dari keluarga mana tidak sama, mukjizatnya tidak sama, ya. Aktivitas pelayanannya tidak sama, kisah pembaptisannya tidak sama, ya. Lalu kemudian penangkapannya, punya murid 12 rasul, lalu kemudian juga mengenai pelayanannya, lalu kemudian mengenai ia tersalib, lalu kemudian mati, bangkit, naik ke sorga. Tidak ada semua samanya, teman-teman ya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Mas Elia Myron, bahwa apa yang dipaparkan diyakini oleh Permadi Arya yaitu memang berlakulah untuk dirinya sendiri dengan apa yang dia yakini. Tapi kalau dilihat dari aspek iman Kristen perihal tersebut, bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu bukan hanya tidak sama, tetapi juga bertentangan sekali, teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi thank you ya untuk Elia Myron yang sudah memberikan penjelasan dan pencerahan perihal ini. Dan teman-teman sekalian, memang penting sekali ya kita orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus ini perlu belajar dengan sebaik-baiknya ya, agar kemudian kita tidak gampang ya mempercayai hal-hal yang sebenarnya nampak benar, nampak baik, tapi sebenarnya tidak seperti yang kita imani, tidak seperti yang kita yakini ya. Jadi memang saya juga beberapa waktu belakangan ini ya, itu seringkali melihat mengenai hal Isa Al-Masih itu ya, terutama ini waktu yang lalu itu kan cukup ramainya penggunaan istilah itu adalah di kalangan para murtadin ya. Beberapa murtadin itu sering sekali menganggap bahwa Isa Al-Masih itu adalah jalan yang lurus, itu adalah Yesus Kristus ya. Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus yang diuraikan dalam Alkitab. Tidak sama ya teman-teman. Sudah sekitar 2-3 tahun lalu saya sering sekali menyampaikan bahwa jangan sama-samakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, karena mau disamakan bagaimanapun pada akhirnya semuanya selalu bertentangan, karena bukti-bukti menunjukkan bahwa memang tidak sama. Jadi mengenai Mas Permadi Arya yang kemudian sebenarnya saya lihat teman-teman, Mas Permadi Arya membuat video itu dalam rangka memberikan sebuah penjelasan ya tentang postingannya ataupun tentang kontennya sebelumnya, yang kemudian memunculkan beragam reaksi bahwa oh itu nggak sama. Lalu kemudian Mas Permadi Arya memberikan sebuah penjelasan, dan seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasannya itu ya. Jadi sebenarnya setahu saya kontennya dari Mas Permadi Arya itu latar belakangnya adalah beliau merespon perihal beberapa komentar ataupun pernyataan dari saudara-saudara yang lain yang memberikan ini ya tanggapan tentang sebuah foto kalau nggak salah ya, atau sebuah video juga itu dari Mas Permadi Arya. Nah, salah satu di akhirnya ini semakin ramai, bahkan Elia Myron pun juga pada akhirnya ikut memberikan komentar perihal itu. Tapi sekali lagi thank you untuk Elia Myron ya, saya setuju sekali dengan apa yang sudah dijelaskan ini, karena memang Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus ini tidak sama teman-teman, tidak sama. Tadi Elia Myron sudah tegaskan ya, tapi kalau kita lihat dari aspek yang paling sederhana itu ya, dari lahirnya, dari keluarganya, pelayanannya, lalu kemudian mengenai sunat, mengenai pembaptisan, pelayanan, murid-murid itu ya. Nah ini kalau Isa Al-Masih kan emang ada kisahnya diuraikan, punya murid 12 rasul, salah satunya Petrus, bernama Petrus. Lalu kemudian ada Matius pemungut cukai, lalu kemudian ada Yudas yang mengkhianatinya, lalu diganti dengan Matias ya. Apakah ada seperti itu? Nggak ada kan? Setahu saya ya, belum pernah saya lihat datanya mengenai Isa Al-Masih punya 12 rasul. Nah sedangkan Tuhan Yesus bagaimana diajarkan dalam Alkitab itu punya 12 murid yang disebut ya 12 rasul. Jadi dari semua hal ya, dari berbagai macam aspek, kalau kita lihat mencoba untuk berusaha misalnya menyamakan, yang nggak ketemu di bagian mana bisa sama. Lebih banyaknya justru pertentangannya ya.
Jadi di yang lain kan mengakui ataupun meyakini bahwa oh bukan Isa Al-Masih yang disalib tetapi diserupakan. Sedangkan dalam keyakinan kita beriman, ya jelas Yesus itu disalib, ya mati dan juga bangkit. Jadi itu teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Ya, silahkan ya diuraikan pada kolom komentar yang tersedia. Tapi apapun itu, memang perihal beriman ini harus tetap kita suarakan. Tapi jangan lupa dengan tutur kata yang baik, yang mencerminkan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.